Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan belajar lagi dari Rasul Paulus dan belajar apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mau tahu apa? Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, host untuk program Life Unlimited ini. Sangat senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu di channel ini, jam ini, hari ini, di program Life Unlimited ini. Ya, Life Unlimited itu adalah artinya hidup tanpa batas. Jadi kita mau belajar bagaimana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita bukan Tuhan yang terbatas. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Jadi kita bisa belajar sama-sama untuk mengalami lebih dan lebih lagi keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Dan karena itu jangan kita sampai jumpa di program ini saja. Sepanjang program kan ada beberapa social media yang kita boleh bergabung bersama dan juga ada nomor WhatsApp atau nomor telepon yang boleh dihubungi. Itu adalah call center. Ya, ada tim dari Life Unlimited yang siap mungkin jawab pertanyaan, cerita lagi tentang Yesus bagi yang belum kenal dia, atau juga kalau ada permintaan doa. Mereka siap untuk mendoakan semua permintaan doa, dan saya bersyukur karena setiap bulan mendapatkan laporan-laporan, kesaksian-kesaksian, hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Kita dengar begitu banyak kesaksian dan saya sangat bersyukur karena ada pemirsa yang hubungi kembali. Jadi hari ini boleh juga ya, setelah program ini selesai, boleh segera hubungi call center. Hari ini juga sebelum kita masuk dalam tema kita, saya akan membaca satu kesaksian singkat sekali, tapi ini dari seseorang dari Sumatera Utara yang kemarin berkata setelah didoakan, dia telah dipulihkan dari sakit jantung koroner. Jadi sesuatu yang cukup parah ya, sesuatu yang cukup berat dalam kehidupannya, tapi puji Tuhan sudah dipulihkan. Nah, kami sangat bersyukur untuk mendengar kesaksian seperti ini, apa yang sesuatu yang dulu menjadi cukup mengganggu kehidupan dapat disembuhkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjut dalam series yang kita buat. Kita belajar banyak hal dari pelayanan Paulus, dari orang yang begitu hebat ya. Mungkin kalau kita lihat di dalam Alkitab ada banyak orang yang cukup luar biasa, tapi dalam perjanjian baru, mungkin setelah Yesus yang terhebat, nama yang sering muncul itu adalah Paulus. Ya, jadi kita tahu Rasul Paulus nulis begitu banyak dari Alkitab. Jadi banyak hal kita bisa pelajari. Saya pun dalam sekolah Alkitab di mana saya mengajar, saya pun buat satu pelajaran khususnya tentang kehidupan Paulus. Semua hal yang kita bisa pelajari. Tapi dalam program ini kita buat yang singkat-singkat saja. Kemarin pun kita mulai dengan pewahyuan kasih karunia. Bagaimana itu dapat ubahkan cara hidup kita dan segala sesuatu yang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan kemarin pun kita juga ada pelajari ya bagaimana kita dipimpin Tuhan dengan 4 cara ya kita pelajari kemarin bagaimana Tuhan dapat memimpin kita. Dan hari ini kita akan belajar kalau kita mau jadi orang yang berhasil seperti Rasul Paulus, salah satu hal yang dia lakukan yang sangat penting adalah dia prioritasi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita tahu seorang yang kita buat prioritas sesuatu, itu artinya itu lebih utama daripada yang lain. Nah, semua orang sebenarnya buat prioritas, sadar atau tidak. Kalau kita lihat cara mungkin kita menggunakan uang kita setiap bulan. Kalau lihat di mana orang rela mengeluarkan uang. Ada yang mau untuk belanja ya, yang lebih daripada yang biasa untuk makan atau untuk rumah, untuk listrik dan yang lain-lain. Yang dasar-dasar kebutuhan. Tapi kalau kita lihat yang lebih, apakah orang suka belanja baju baru, apa yang suka jalan-jalan ya, apa yang suka memberi, menolong orang lain, apa yang suka beliin apa yang menarik, handphone yang baru atau bagaimana.
Jadi kita dapat melihat apa yang penting bagi seseorang. Bagaimana mereka mengeluarkan uangnya, bagaimana mereka mungkin mengeluarkan waktunya. Jadi di luar jam kerja mungkin. Bagaimana? Apakah mereka mengeluarkan fokus kepada anak-anak dan keluarga? Apakah fokus kepada olahraga? Apakah main game? Ya, apakah ada hobi? Apakah ada pelayanan di gereja? Mana-mana mereka prioritas mungkin uangnya, waktunya, pikirannya, ya, apa yang sering masa ya dipikirkan. Apakah itu adalah memikirkan mengatasi masalah atau ide-ide baru bagi kerjaannya, sesuatu yang lain, hubungan, itu kan bisa mendapatkan kita kasih bayangan apa yang menjadi prioritas. Nah, kalau bagi Rasul Paulus, kita bisa lihat dia kasih prioritasi bagi panggilan Tuhan. Jadi dia tidak hanya utamakan kerinduan dirinya sendiri, kemauannya dia, hobinya dia, tapi dia selalu buat yang terutama itu adalah ikuti panggilan Tuhan. Mungkin kita bisa lihat sama-sama, ini dalam 1 Korintus 9. Berkata apa? Segala sesuatu, nah ini dia yang menulis. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam mengelang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang akan mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan dia kasih ilustrasi. Kalau kita mau ilustrasi hari ini, Rasul Paulus memberi kepada kita suatu ilustrasi dalam orang yang berlari dalam pertandingan olahraga lari. Dan pada hari itu mungkin belum ada semua olahraga yang kita punya hari ini. Ya, bulu tangkis belum ada 2000 tahun yang lalu ya. Orang Indonesia paling suka ya, badminton, bulu tangkis, atau mungkin volleyball, atau mereka lebih sederhana olahraganya yang ada seperti lari. Jadi dia menunjukkan ilustrasinya. Mereka itu benar-benar lari. Ya, tidak lihat orang yang setengah-setengah berjalan kaki gitu kan dalam pertandingan. Dan dia berkata mereka benar-benar all out, mereka benar-benar berlari. Sampai kita lihat apa yang mereka lakukan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi untuk kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini Rasul Paulus katakan, lihatlah bagaimana mereka menguasai diri. Mereka dari pagi sampai malam memikirkan. Pertama kali saya datang ke Indonesia dengan nama Susan. Saya dengar banyak yang berkata Susi Susanti ya. Oke, ada nama-nama kadang-kadang orang terkenal yang mereka main olahraga, ya, juara-juara di Indonesia. Nah, sering sekali nama itu terkenal dan kita pun mau beli tiket pergi lihat mereka main. Dan kita anggap biasa kalau mereka dari pagi mereka bangun, mereka mengatur jam tidurnya supaya bisa main dengan baik. Mereka atur jaga makanannya supaya sehat-sehat main dengan baik. Mereka latih berjam-jam setiap hari. Ya, mereka atur seluruh kehidupannya untuk bisa main dengan baik. Dan kita tepuk tangan, kita semangat lihat mereka nonton dan kita pikir itu baik. Nah, Paulus mengingatkan segala sesuatu, siapapun yang dapat juara internasional pun dari permainan olahraga apapun, itu tidak dapat dibanding apa yang kita miliki. Jadi dia berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan peninju yang sembarangan saja memukul. Ya, dia gunakan lagi satu ilustrasi olahraga yang lain. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri yang ditolak. Menguasai atau melatih tubuhku atau menguasai keseluruhannya. Jadi kita pun belajar untuk melatih diri dalam panggilan. Kalau kita lihat orang yang mau jadi efektif, berhasil dalam olahraga, mereka melatih tubuhnya, melatih dirinya, menguasai dirinya dalam segala sesuatu supaya mereka dapat jadi juara. Atau orang dalam karirnya yang mau jadi berhasil dalam itu, mereka pasti melatih diri dengan jam kerja, dengan fokus, dengan kerja kerasnya supaya memperolehnya. Nah, kita oleh kasih karunia Tuhan bukan melatih diri atau menguasai diri untuk mendapatkan panggilan. Oleh kasih karunia Tuhan, panggilan itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus, kita bukan orang yang duduk malas atau buat keputusan apapun. Tidak masalah hidup bagaimana di dunia ini. Tapi kita belajar karena kita melihat panggilan dari Tuhan begitu berharga.
Makanya kita mau kasih itu sebagai prioritas. Rasul Paulus lakukan ini. Pertama kali dia terima panggilan dari para Tuhan, dia di jalan ke Damsyik untuk menganiayakan, penjarakan umat Tuhan. Tapi saat dia lihat terang dan dia rasa dia dipanggil Tuhan, dia langsung ubah hidupnya. Tidak kembali ke Yerusalem, tetapi langsung buat keputusan bahwa segala sesuatu dalam hidupnya akan berubah. Mungkin kita bisa ingat bersama-sama, sekalipun ini mungkin sedikit klip untuk anak-anak, kita boleh ingat kembali bagaimana Rasul Paulus itu jumpa dengan Tuhan dan semuanya berubah. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu seperti petir. Kamu hanya menyakiti diri sendiri dengan melawanku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Ya, itu mempengaruhi semuanya. Dia tidak kembali kepada imam besar yang mengutus dia. Dia tidak kembali ke Yerusalem, kembali lanjut sebagai seorang Farisi. Semuanya berubah. Dengan dia langsung buat keputusan bagaimana dia akan hidup. Itu dari panggilan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita mau atur kehidupan dan kalau panggilan itu muat, baru kita muatkan dalam kehidupan. Jadi banyak orang salah pengertian. Sebenarnya kita terima panggilan. Nah, banyak orang bingung. Mungkin belum ada kejadian seperti Rasul Paulus. Saya pun belum ada. Belum ada malaikat, belum jatuh dari kuda, belum jadi buta. Ya, kita tidak perlu pengalaman seperti Rasul Paulus alami. Kalau bagi saya itu sedikit demi sedikit mengerti. Tuhan memanggil saya untuk datang ke Indonesia. Ya, untuk melayani dia di sini. Dan demi sedikit-sedikit dengan Tuhan memimpin. Seperti kita belajar minggu lalu, kita masuk dalam apa yang Tuhan rindu kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Memang saya lihat seperti ini. Kita akan rela melatih diri, fokus untuk sesuatu. Kita akan jaga sesuatu itu kalau kita memandang itu berharga. Jadi tips kita untuk hari ini adalah apa? Memandang panggilan itu berharga dalam kehidupan kita. Saat kita tahu sesuatu itu mahal, memang panggilan itu diberi kepada kita secara gratis. Semua gratis kepada kita. Keselamatan, ya, kesembuhan, Tuhan memulih hidup kita, kita menjadi anak Allah. Itu semua gratis. Tapi bukan gratis untuk semua. Itu gratis kita terima, tapi untuk itu Yesus harus bayar mahal-mahal. Membuat kita kudus, membuat kita benar. Jadi kita perlu hargai apa yang Yesus lakukan. Memang kita tidak harus bayar. Ya, kita tidak harus bayar apapun untuk terima dari Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Tapi Yesus yang bayar. Jadi semua itu bukan murah. Itu mahal bagi Yesus, tapi Dia yang beri gratis untuk kita. Tapi tetap kita hargai. Pernah nggak terima sesuatu yang begitu mahal? Begitu terlalu mahal pun, tapi diberi kepada kita? Bagaimana kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita pasti jaga dengan baik. Contohnya, saya pernah cerita ya, waktu saya mau menikah,
suami saya mau pergi beli cincin untuk saya. Nah, berapa yang dia dapat beli? Cincin sebesar apa, secantik apa? Mungkin tidak terlalu, tapi pada saat itu mamanya ingatin. Sebenarnya nenekmu udah dari mungkin sekitar 80 tahun yang lalu sudah beli cincin yang cantik-cantik, yang besar-besar, yang bagus-bagus. Dan dia sudah tetapkan itu, pisahkan itu untuk kamu bagi kepada istri. Wah, sebelum saya lahir pun sudah ada yang beli. Dan ini cincinnya. Dan itu memang cantik ya. Memang saya tahu ini mungkin jauh lebih cantik daripada apa yang kami dapat beli ini. Itu anugerah Tuhan. Jadi sebelum saya lahir pun itu sudah disiapkan. Nah, saat saya terima, saya nggak bayar apa-apa. Saya terima, itu memang diberikan kepada saya. Saya terima. Tapi bukan karena itu gratis bagi saya. Saya menggunakannya dengan asal-asalan, tidak peduli. No, saya jaga betul loh. Hari ini pakai karena spesial. Saya hanya pakai pada acara-acara spesial. Saya tahu ini tidak boleh hilang. Saat saya melayani misi ke kampung-kampung, maaf ya, nggak pakai lo, ya sehari-hari pekerjaan rumah nggak pakai lo, ya kan, ini spesial. Saya tahu tidak boleh hilang. Ini sesuatu yang saya jaga betul. Nah, itu dengan panggilan. Bukan saya katakan panggilan Tuhan akan hilang, tapi maksud saya gini, kita terima panggilan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi panggilan itu berharga. Kalau sesuatu yang kita mikirkan setiap hari, kita pikir bagaimana menjaga itu berharga. Jadi saat kita memandang panggilan itu berharga, kita akan lebih tahu bagaimana mengikutinya. Bagaimana ingatkan itu, doakan itu, ambil langkah dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu mungkin kita bisa masuk dengan satu lagi video dari ayat ini. Paulus di sini katakan orang yang olahraga di dunia dapat mahkota ya, atau pada saat itu kan mereka terima mahkota pemenang untuk olahraganya. Hari ini memang biasanya cara yang lain-lain ya kita dapat untuk kita dihargai sebagai juara. Tetapi pada waktu itu mereka terima mahkota. Nah, dia katakan kita terima lebih daripada itu. Dan dia pun di tempat lain, bukan saja di sini, deskripsikan bagaimana lari dalam panggilan. Tapi daripada saya duduk di sini cerita, mungkin saya ke kota Roma, di mana Rasul Paulus menuliskan hal ini. Mari ikut saya ke kota Roma untuk kita belajar lebih dalam lagi. Hari ini saya berdiri di tempat lama yang di kota Roma. Nah, ini dulu adalah tempat perlombaan balapan kereta kuda. Nah, bisa bayangkan orang yang beralapan, perlombaan kereta kuda dan perlombaan lari dan lain-lain. Nah, bisa dipikirkan Rasul Paulus juga mengangkat banyak hal dan menulis, selalu menggambarkan perlombaan lari dalam tulisan-tulisannya. Bahkan saat dia mengajar dan dia menulis surat kepada gereja yang di Filipi, dia juga mengatakan hal yang sama. Pada waktu itu dia ada di penjara, di mana? Di Roma ini. Mungkin sambil dia lihat-lihat perlombaan seperti ini, dia juga tulis menggunakan itu sebagai ilustrasi. Dan apa yang dia katakan kepada mereka? Dia berkata, saya lupakan apa yang ada di belakangku dan menghadap ke depan. Berlari-lari dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah surgawi. Apa itu? Dia berkata itu adalah panggilan surgawi dari para Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Banyak orang berpikir panggilan itu sesuatu yang berat. Mungkin mereka tidak mau. Paulus berkata dia mau lari dalam kehidupannya dan hadiah yang dia mendapatkan. Seperti orang yang lari dalam perlombaan, dapatkan hadiah, ya, menjadi pemenangnya, menjadi juaranya, dapatkan hadiah. Dia berkata hadiah yang kita dapatkan adalah panggilan surgawi. Kita dipanggil Tuhan dan bukan panggilan di dunia ini, bukan tujuan di sini, tapi tujuan daripada surga kita bisa terima. Nah, kita ada di sini. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi marilah kita bersama dengan Paulus lari-lari dengan tujuan. Hadiah surgawi. Kita semua akan mendapatkan hadiah surgawi. Wow, itu luar biasa sekali. Dia mau berkata hadiah surgawi. Tahu nggak? Begini adalah panggilan Tuhan. Sesuatu yang indah. Bukan beban berat. Bukan nggak enak. Tapi itu adalah penghargaan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah sebagai hadiah.
Saya juga merasa seperti itu, bahwa panggilan Tuhan itu adalah penghormatan, bukan beban. Dan itu adalah satu sukacita untuk saya dikasih izin kerjasama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tahu saya tidak layak, saya tahu saya banyak kesalahan, saya tahu mungkin dia bisa pilih yang lebih baik. Jadi untuk dia, izinkan saya ambil bagian dalam kerajaannya. Izinkan saya lakukan sesuatu kecil pun dalam apa yang dia lakukan yang besar. Wow, itu luar biasa sekali. Jadi saya harap kita dapat memandangnya seperti itu. Dan untuk kita mengerti bahwa kita memang ada di dunia ini bukan untuk duduk diam dan tunggu surga datang. Tapi kita ada di dunia ini untuk selagi kita di dunia ini untuk melakukan sesuatu. Ini juga kita belajar dari Rasul Paulus. Sangat menarik sekali yang Rasul Paulus pernah katakan tentang hidupnya. Seperti ini, berani nggak memikir seperti ini. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah kita sering tahu ayat ini, tapi pernah pikir nggak? Artinya kalau hidup, bukan hidup untuk diri sendiri. Bukan untuk prioritasku, oh aku mau jadi apa, aku mau jadi apa. Tapi hidup adalah untuk Kristus, prioritas dia. Dan kalau mati pun itu lebih baik. Maksudnya karena ke surga. Dia pun menjelaskan dalam ayat-ayat yang berikut. Dia katakan apa? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Maksudnya keinginan dia bukan lagi di dunia ini. Dia tahu surga yang indah dan mulia sudah menunggu dia. Hadiah surgawi, mahkota kemuliaan sudah menunggu. Itu lebih baik. Tapi dia berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah dia tidak katakan, tapi perlu tinggal di dunia ini karena saya belum nikmati semua di dunia ini. Karena saya masih belum mendapatkan uangnya segini, posisinya begini, penghormatannya begini. Ada orang kadang-kadang kalau kita pergi misi, kita kan dalam bus atau dalam mobil yang kencang pergi, dalam bahaya. Pernah ada orang yang teriak begini, jangan Pak Supir, bahaya, kami belum menikah. Ya kan? Jadi kadang-kadang memikir jangan ke surga dulu kan, belum alami semua yang dunia memiliki. Tapi bagi Rasul Paulus dia katakan, kalau saya masih di dunia itu karena kamu. Maksudnya orang yang dia layani di Filipi ini, dia memikirkan kalau masih di dunia bukan untuk dia. Dia bilang untuk secara pribadi rumahku di surga. Tapi kalau aku masih diizinkan Tuhan di dunia ini, saya ada untuk orang lain, untuk tujuan. Sampai dia katakan lagi, dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ini keyakinannya, dia berkata, oke lah, belum waktunya ke surga. Saya masih diperlukan di dunia ini. Jadi kadang-kadang kan orang berpikir seperti ini. Kehidupan ini adalah satu ujian. Oke, satu ujian saja. Ujiannya adalah apa? Percaya kepada Yesus atau tidak. Jadi kalau sudah percaya kepada Yesus, sudah ya cek. Oke, masuk surga nanti sudah selesai. Tidak ada apa-apa lagi di dunia ini. Nah, memang saya setuju. Percaya kepada Yesus adalah hal yang terpenting, paling top. Tidak ada yang lain yang lebih penting daripada percaya kepada Yesus. Tetapi saya lihat saat kita percaya kepada Yesus, Tuhan tidak langsung angkat kita naik ke surga. Saya pilih percaya kepada Yesus saat saya usia 5 tahun. Itu sekitar 35 tahun yang lalu. Nah, untuk 35 tahun ini bukan saya langsung 5 tahun naik ke surga. Saya ada rencana hidup sampai 100 tahun. Kalau Tuhan izinkan. Nah, untuk apa saya 95 tahun ini di dunia? Ataupun paling tidak sudah 35 tahun ini. Duduk saja menunggu sampai ke surga, coba kesenangan di dunia. No, rumahku yang sebenarnya di surga. Kalau saya masih di dunia ini, saya mau hidup selagi di dunia, hidup dengan tujuan. Itu yang Rasul Paulus lakukan, prioritasi panggilan. Dia sadar, aku masih di dunia ini. Karena Tuhan masih kasih aku kesempatan, masih ada orang lain yang perlu saya di sini. Wow, pikiran yang baru bagi kita, amin. Jadi, hargailah dirimu.
kita harus keluar dari mungkin rasa depresi, rasa kita orang yang tidak layak atau tidak penting atau tidak berharga dalam dunia ini. No, kita harus keluar dari itu semua. Dirimu sangat penting, berharga. Ada orang lain yang memerlukanmu. Ya, ada orang yang menantikan kehadiranmu. Injil yang kita beritakan, ada itu yang sangat penting yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Jadi saya harap hari ini kita akan belajar bahwa kita semua dipanggil Tuhan. Kita semua ada masa depan yang sudah ditentukan Tuhan. Jadi kita pelajari untuk apa? Mengertilah, melatih diri. Keputusan-keputusan yang kita buat itu penting. Dan kita memandang panggilan itu berharga. Dan kita tahu bahwa selagi di dunia masih hidup dengan tujuan. Belum ke surga, masih diperlukan di sini. Sebelum kita tutup program ini, mungkin kita bisa masuk dengan satu lagu pujian. Berjalanlah di depanku Tuhan. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik, dan ku selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Amin. Tuhan jalan di depan kita, siapkan semuanya bagi kita. Saya percaya itu bagi setiap orang percaya. Tuhan sudah jalan di depan. Dia sudah siapkan perbuatan baik untuk kita lakukan. Marilah kita ingat-ingat bahwa kita ada di sini dengan tujuan yang maha tinggi, dengan sesuatu yang spesial daripada Tuhan. Saya mau berdoa untuk semua pemirsa Live Unlimited hari ini. Tuhan, saya berdoa untuk kami semua, anak-anak-Mu yang belajar hari ini di program Live Unlimited, bahwa kami akan belajar untuk memiliki prioritas terhadap panggilan-Mu, untuk ingat kembali kenapa kami masih ada di dunia ini. Engkau izinkan kami ambil bagian dalam hal besar dan ajaib yang Engkau lakukan. Ini semuanya kasih-Mu bagi kami. Kami sangat-sangat bersyukur, dan kami mau ingat kembali fokus kepada apa yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau jalan menyertai kami. Dan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau ada pemirsa yang nonton hari ini dan belum percaya kepada Yesus, belum terima semua panggilan hadiah surgawi ini, marilah segera hubungi call center. Dan bagi semua yang lain yang perlu didoakan, segera hubungi kami di call center. Ada tim yang siap untuk mendoakan dan ceritakan lebih lagi tentang Yesus yang ajaib. Sampai kita jumpa lagi dalam program yang berikut. Saya Susan Hoover mengucapkan thank you so much and God bless you all.